Tapi ya, surat Ad-Duha kita lihat dulu gambaran umumnya surat Ad-Duha ini. Pertama surat Ad-Duha ini turun di Mekah, Makkiyah. Itu ijma, maksudnya nggak ada perbedaan pendapat. Urutan ke-11 turun. Urutan ke-11 turun setelah surat Al-Fajr. Setelah surat Al-Fajr, sebelum surat Alam-Nasrah. Ya, unik nih. Jadi urutannya ke-11 turunnya sebelum surat setelah surat Al-Fajr dan sebelum surat Alam-Nasrah, Al-Insyirah. Bahkan di urutan mushaf pun sama. Setelah surat Ad-Duha surat apa? Surat Alam-Nasrah. Jadi secara urutan turun dan secara urutan di Al-Qur'an sama. Ya. Ada yang tahu riwayat tentang Ad-Duha ini? Pernah dengar? Karena ini familiar ya, surat Ad-Duha ini sering dibahas juga kayaknya kalau di forum-forum paling sering dibahas. Di pengajian-pengajian, tafsir dan seterusnya. Bagaimana sebab-sebab turunnya ini? Ada yang tahu? Dari riwayat 1 atau 2 gitu. Ya, riwayatnya dari sahabat Nabi SAW. Di Bukhari Muslim ada. Ya, supaya tenang kita. Riwayatnya Bukhari, Muslim, sahih gitu. Kalau yang lain-lain kan kadang ada yang do'if dan seterusnya. Kalau ini riwayatnya sahih. Langsung bahwa Nabi SAW itu pernah sakit sehingga beliau tidak bangun sholat malam seperti biasa. Pernah sakit sehari atau 2 hari, 2 atau 3 malam kalau di hadisnya, 2 atau 3 malam. Karena kalau Rasul tuh kalau qiyamul lail bacaannya kenceng, kedengeran sama tetangga. Ya terdengar lah kalau di luar gitu terdengar. Sehingga yang tetangga beliau itu Ummu Jamil ya, Abu Lahab, istrinya Abu Lahab itu sering dengar Rasul ngaji qiyamul lail. Satu malam Rasul sakit sehingga nggak bangun malam. Di sini disebutkan riwayatnya 2 atau 3 malam. Kemudian ternyata ya sering diawasi oleh si Ummu Jamil ini. Sampai pas pagi harinya ditegur disapa lah kata Ummu Jamil nih, "Wahai Muhammad," katanya. "Wahai Muhammad, saya berharap setanmu itu." Jadi yang selama ini datang Jibril ya, dibilang oleh Ummu Jamil ini setan. Saya senang banget kalau setan kamu itu meninggalkanmu. Pas memang kebetulan pas masa-masa ini tuh sakit ini Rasul memang wahyu sempat terputus beberapa hari. Rasul merasa gundah, cemas, ini kok wahyu nggak datang lagi. Pas kebetulan ada nyinyiran dari si Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab. Saya harap setanmu meninggalkanmu lah gitu. Sehingga akhirnya Rasul SAW di situ dengan perkataan itu merasa sedih. Maksudnya Jibril disebut setan. Akhirnya turunlah surat Ad-Duha ini. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad. Jadi ada kecemasan dari Nabi, ini kok wahyu nggak turun-turun. Ada riwayat lain juga, sama ini juga di hadis Muslim, kalau ini bukan Bukhari. Abta'a Jibril ala Rasulillah, Jibril datang telat membawa wahyu. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan, Jibril kok nggak datang-datang? Kata Jibril, sungguhnya aku mah cuma hamba. Kalau aku ditahan, aku tertahan. Kalau aku diutus, ya aku datang gitu. Jadi bukan kemauan Jibril, dan Jibril nggak telat gitu sebetulnya. Sampai akhirnya ketika Jibril itu disebutkan ya riwayatnya macam-macam. Ada yang menyebutkan 3 hari. 3 hari dari wahyu setelah surat apa tuh. Pokoknya 3 hari itu nggak datang-datang gitu. Biasanya kan selalu berurutan datang sebelum itu. Ini 3 hari, setelah 3 hari 3 malam nggak datang. Akhirnya orang-orang musyrik pada saat itu rame. Qad wadda'a Muhammad. Qad wadda'a Rabbu Muhammad. Tuhannya Muhammad sudah ninggalin Muhammad. Fa anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk membesarkan hati Nabi Muhammad SAW, untuk menenangkan hati beliau. Wadduha, demi duha, demi waktu duha, sungguhnya Tuhanmu, wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Tuhanmu tidak wadda'aka, tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak qala itu apa artinya di situ terjemahan? Membenci ya, mengasingkan. Qala itu jafa,
artinya bisa mengasingkan, tidak memperdulikan. Nah, ini riwayat seputar surat Ad-Duha. Dua riwayatnya. Sahih Bukhari sama Muslim. Yang satu perkataan Ummu Jamil yang ngejek Muhammad. Mana tuh setanmu yang biasa nemenin kamu itu? Kelihatannya udah nggak datang nih, gitu, kalau bahasa kita saat ini. Mana tuh? Yang kedua, musyrik, orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Tuhan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Itu riwayatnya, perbedaan riwayat. Tapi dua-duanya sahih. Baru turunlah surat Ad-Duha. Hadis sahih Muslim sama Bukhari. Nanti bisa dicari. Ini gambaran umum dulu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha awal siang. Awal siang atau awal pagi? Awal pagi ya. Ya, terang benderang lah ya. Ya. Waktu duha. 15 atau 20 menit biasanya setelah syuruk, dan waktu 15 ya setelah mulai terasa panas. Kata dalam sebuah riwayat sebutkan bahwa sholat yang baik, sholat duha itu setelah mulai terasa panasnya. Barangkali sekitar jam 8 sampai jam 11-an. 8 sampai jam 11. Kenapa bersumpah dengan duha? Karena duha itu awal siang. Nanti ada kaitannya di sini kan. Kenapa ayat berikutnya wal-laili idza saja? Wal-laili idza saja. Di ayat yang di surat Al-Lail wal-laili idza yaghsha. Kenapa di sini saja? Sedangkan yang di Al-Lail yaghsha. Subhanallah ya, Allah tuh bukan kadang-kadang menempatkan kata sesuai pada tempatnya. Kalau di surat Al-Lail lagi berbicara tentang orang kafir. Wal-laili idza yaghsha. Kekafiran itu erat kaitannya dengan tertutupnya hati. Pas menyebutkan dengan kata yaghsha. Kalau kita belajar bahasa Arab, ngerti banget pasti. Oh, yaghsha. Tapi kalau di surat ini sedang berbicara tentang Nabi Muhammad. Di Ad-Duha ini khusus surat tentang Nabi Muhammad. Wal-laili idza saja. Dan apabila malam senyap, sunyi, tenang. Ya, senyap, sunyi, tenang. Ini ada makna filosofis di sini. Awal siang dan malam yang senyap ini seolah menggambarkan wahyu. Wahyu yang sempat terputus. Al-lail saja, senyap, tenang, sunyi, tidak turun. Kemudian turun kembali seolah-olah seperti terangnya waktu duha. Ini kata ulama. Seolah seperti terangnya waktu duha. Maka pemilihan katanya walaupun sama-sama lail tapi beda. Di surat Al-Lail wal-laili idza yaghsha, di sini wal-laili idza saja. Kenapa yaghsha? Karena berbicara tentang orang kafir. Kenapa saja? Karena berbicara tentang sempat senyapnya atau sunyinya tidak turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pemakaian kata pun Allah pilih yang terbaik. Saja. Ya. Ini gambaran umum dari surat Ad-Duha. Kalau inti dari surat Ad-Duha itu menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama nikmat material atau fisik. Karena nanti di surat Al-Insyirah kita akan berbicara tentang nikmat non fisik selain material. Ya, nikmat-nikmat Allah terutama nikmat material kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti boleh ibu-ibu sekalian menyimpulkan satu hal di sini. Ketika saya baca Ad-Duha ini, mendengar ceramah tentang Ad-Duha ini, jadi terpikir sesuatu. Entah nanti apa yang ibu pikirkan, coba digali. Namanya juga tadabbur ya, bukan tafsir Al-Qur'an. Selain tafsir Al-Qur'an kita juga perlu tadabbur. Taib wadduha. Belum selesai ternyata. Gambaran umumnya itu tadi nikmat Allah. Kemudian hal lainnya, surat ini dimulai dengan sumpah. Dengan sumpah, qasam, dengan sumpah wadduha wal-laili idza saja. Kemudian juga isinya ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemberian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walal akhiratu khairul laka minal, dan akhirat jauh lebih baik bagimu daripada al-ula. Al-ula apa? Dunia. Al-ula awal, dunia. Wahai Muhammad, dunia itu, akhirat itu jauh lebih baik bagimu ketimbang al-ula, ketimbang dunia. Akhirat jauh lebih baik ketimbang dunia. Yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya juga di dalamnya ada nasihat. Kalau ada orang yang minta-minta, apa di ayat terakhir itu? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang minta-minta, sa'il, jangan di tanhar. Tanhar itu digalakin, dibentak, dihardik.
dengan kata-kata kasar. Bukan hanya minta harta ya, termasuk dalamnya meminta untuk diajarkan. Seperti yang pernah kita bahas tentang Ibnu Maktum minta diajarin Quran. Nabi cemberut, langsung tuh ditegur. Surat Abasa wa tawalla. Nabi tidak akan tanhar, tidak akan membentak, nggak akan galakin. Tapi kita lihat akhlak Nabi SAW ketika tidak setuju pun tidak mau, tidak pergi kamu sana, tapi hanya cemberut, hanya memperlihatkan wajah ini. Subhanallahnya Nabi. Ya. Jadi Allah di sini jangan kamu membentak. Ternyata Nabi boro-boro membentak gitu kan. Paling banter Nabi cemberut. Ketika ada orang, Nabi lagi sibuk-sibuknya, ada orang datang, Nabi cemberut. Itu abasa wa tawalla. Nah, itu gambaran isi dari surat Ad-Duha. Ada yang namanya ilmu munasabah. Munasabah itu keterkaitan satu surat dengan surat yang lain. Karena surat sebelumnya adalah surat Al-Lail, apa kaitannya dengan surat Al-Lail? Baik, yang pertama adalah di surat Al-Lail, di situ diceritakan, ya sempat diceritakan tentang orang yang bakhil ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, tapi kemudian diceritakan kebalikannya. Orang yang wah, jor-joran sedekahnya siapa? Masih ingat? Orang yang jor-joran yang terakhir itu? Kan, ada surat Al-Lail. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan dia melakukan seperti itu bukan karena dia balas budi pada seseorang. Tahu nggak siapa? Saya ingat nggak? Abu Bakar. Abu Bakar. Kemudian ada ayat bunyinya begini, wasayujannabuhal atqa, menceritakan tentang atqa. Kemudian Allah ngasih contoh siapa sih atqa, orang yang paling bertakwa ini. Salah satu contohnya Abu Bakar. Kalau di surat Al-Lail ini menceritakan tentang orang yang atqa, ya atqa, maka di surat Al-Duha ini bercerita tentang Sayyidul Atqa, pemimpin para orang bertakwa. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga kata-kata yang sama. Contoh di Al-Lail, wa inna lana lal akhirata wal ula. Itu surat Al-Lail ayat 13. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Milik kami akhirat dan dunia dan akhirat. Kemudian di Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, Masya Allah. Jadi kalau atqa itu orang yang paling bertakwa. Jadi secara pas ya, Allah Subhanahu wa taala tuh begini urutannya nih. Jadi menceritakan dulu tentang asyqa, kan ada asyqa, ada atqa, ya kan? Asyqa itu orang yang paling sengsara, atqa itu orang yang paling bertakwa. Yang dijelaskan bukannya atqa dulu, tapi asyqa dulu. Supaya setelah asyqa, atqa kasih contoh Abu Bakar, baru surat Ad-Duha. Kata ulama seolah-olah ini menjelaskan, ini menceritakan tentang orang paling bertakwa, atqa. Yaitu siapa? Sahabat Abu Bakar. Kemudian ditimpa lagi dengan berikutnya dengan surat Ad-Duha. Soal mengatakan bahwa oke, Abu Bakar itu orang bertakwa, tapi ada Sayyidul Atqiya. Ada pemimpinnya orang-orang bertakwa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang menarik. Pembicaraan tentang Abu Bakar diakhiri dengan kata-kata wala saufa yarda. Al-Lail 21. Wala saufa yarda, bahwa beliau akan Allah berikan keridhaan. Lam di sini la saufa itu artinya demi kemuliaanku dia akan aku ridhoi. Siapa dia tuh? Abu Bakar. Di Ad-Duha juga ada. Tapi coba perhatikan bedanya. Karena Ad-Duha ini berbicara full tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau di Al-Lail wala saufa yarda. Tapi kalau di Ad-Duha bukan pakai yarda. Pakai apa coba? Wala saufa yu'tika rabbuka tarda. Langsung. Kalau di surat Al-Lail itu pakai kata ganti ketiga. Dia akan aku berikan keridhaan. Kalau ini kamu akan ridha. Kamu akan puas. Akan kuberikan sesuatu dan kamu akan merasa ridha. Akan merasa ridha itu apa artinya? Puas. Kamu merasa puas. Orang kalau sudah puas udah nggak mau lagi. Bu, dikasih uang, udah puas, udah nggak mau lagi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, pakai domir anta bukan huwa. Anta tardo, huwa yardo. Ada yang tahu kan? Ini domir ya, pelajaran apa? Wa humahum yahumahunna. Anta tardo, huwa yardo. Kalau ke Abu Bakar dia, kalau ke Nabi Muhammad, engkau wahai Muhammad akan ridho. Ya.
Nah, itu tadi. Baik, yang berikutnya di Asy-Syams berbicara tentang hidayah. Fa'alhamaha fujuraha wa naik sedikit. Sebelum Lail ada Syams. Sebelum Lail ada Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa Allah sudah memberikan fitrah dalam diri manusia yang mana Allah sudah mengilhamkan kepada manusia itu jalan kefasikan, keburukan, fujur wa taqwaha. Sudah ada potensi-potensi kebaikan yaitu nafsu. Bisa diajak baik, bisa diajak buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa Kemudian di surat Al-Lail ayat 12 itu Asy-Syams ayat 8. Asy-Syams ayat 8 fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha berbicara tentang hidayah yang sudah terinstal dalam diri manusia. Di surat Al-Lail ayat 12 bahwa hidayah ini inna alaina lal huda, Allah lah yang memberi atau hak prerogatif Allah. Allah lah. Inna alaina lal huda. Al-Lail ayat 12. Di Ad-Duha ayat 7 nah, berbicara tentang hidayah juga, tapi spesifik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wajadaka dhallan fahada. Tadi inna alaina lal huda. Ini hada. Sebelumnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi betul-betul memang surat Ad-Duha ini surat khusus ya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngomong langsung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-Lail berbicara tentang sedekah. Al-Lail ayat 5. Al-Lail ayat fa amma man a'ta wattaqa, adapun yang a'ta memberi sedekah, wattaqa dan bertakwa, fa amma man a'ta wattaqa. Al-Lail ayat 5. Ini kita masih berbicara tentang hubungan nih, munasabah antara surat Al-Lail dan surat Ad-Duha. Di Ad-Duha Allah perintahkan Rasul untuk sedekah juga. Ad-Duha ayat berapa? Ayat 10. Wa ammas sa'ila falatan harashallah. Ada semacam kesesuaian harmonis antara satu surat dan surat lain, di ayat lain dan di ayat ini. Di ayat Al-Lail ayat 5 menyuruh untuk fa amma man a'ta wattaqa, sedekah, berbicara tentang sedekah. Al-Duha juga berbicara tentang wa ammas sa'ila fala tanhar, sedekah juga. Baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan di sini ya selain munasabah, beberapa kata tentang wa wajadaka dhallan fahada. Dhal, apa arti dhal? Waladhdallin. Ya, sesat. Dan engkau didapati dalam keadaan sesat kemudian beri hidayah. Dhal atau sesat ini harus perhatikan. Harus perhatikan betul bahwa sesat di sini maknanya bukan sesat seperti sesatnya Nasrani. Dhal bukan. Karena nanti bisa baca di surah Nabawiyah, itu sudah jelas secara fakta, secara sejarah Nabi Muhammad sebelum jadi nabi tidak pernah sedetik pun sujud pada berhala, tidak pernah. Yang ada malah mempertanyakan, emang begini ya milah atau ajaran Ibrahim itu? Nenek moyang tuh nyembah sujud bertekuk sujud ke berhala, mempertanyakan. Puncaknya mempertanyakannya itu pas pergi ke Gua Hiro. Beliau berpikir tentang kondisi sosial orang jahiliyah, berpikir tentang bagaimana mereka menyembah berhala, bertanya-tanya tentang betulkah yang menciptakan alam semesta ini adalah berhala-berhala itu dan seterusnya. Banyak mempertanyakan. Jadi yang dimaksud dhal di sini bukan sesat tapi heran. Mempertanyakan. Wa wajadaka dhallan fahada. Karena dulu sempat viral dan rame ada seorang yang mengartikan dhal ini sesat, kan akhirnya rame. Nah, bukan sesat tapi merasa heran. Rasul mempertanyakan kondisi sosial jahiliyah, kemudian agama yang dilakukan oleh penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, jadi heran. Rasul asalnya heran, kemudian Allah berikan hidayah, berikan petunjuk. Wajadaka dhallan fahada. Jadi sesat yang heran itu ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya heran, merasa heran dengan kondisi masyarakat. Pertama, kondisi sosial orang-orang jahiliyah, anak yatim dihardik. Yang kedua, heran juga dengan kondisi akidah. Sehingga Nabi Muhammad nggak pernah, walaupun belum jadi nabi, itu nggak pernah diceritakan beliau sujud ke berhala. Malah mempertanyakan, emang begini ya agamanya, milah Ibrahim itu, ajaran Ibrahim itu. Pertanyakan, puncaknya itu pas beliau tahanus atau menyendiri di Gua Hiro, pertanyaan, berpikir tentang alam semesta ini menciptakan itu berhala atau bukan dan seterusnya, sehingga turunlah Jibril di situ. Jadi tidak pernah, nggak teka caritakeun gitu lah istilahnya, Nabi Muhammad itu pernah sujud tunduk kepada berhala bahkan sebelum jadi
jadi nabi pun itu cara Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi dhal di sini artinya bukan sesat, tapi kalau mau diterjemahkan artinya heran, mempertanyakan. Gitu. Kalau sesat mah berarti Nabi pernah menyembah berhala. Ini nggak pernah menyembah berhala. Baik, selanjutnya barangkali nanti ada yang heran gitu ya, kalau hadir di majelis-majelis qiraah, pernah hadir nggak? Yang baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa MTQ ya istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada di situ ada akhwat atau ikhwan yang membacakan surat-surat. Biasanya ada yang baca surat Ad-Duha, lanjut ke surat Alam Nashrah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillah. Diakhiri dengan Allahu Akbar. Dari mana ini? Ya, ini memang apa ya istilahnya? Bukan sunnah juga, tapi para qori. Jadi ada yang namanya qori. Qori itu yang mempelajari tajwid dan ilmu membaca Al-Quran, mengambil dari sejarah Nabi bahwa ketika sebelum turun Ad-Duha ini kan wahyu sempat terputus. Lama Nabi nunggu. Ketika Jibril datang bawa wahyu, bawa surat Ad-Duha ini, Rasul senang sampai berteriak Allahu Akbar. Jadi kata para qori ya, yustahabbu, dianjurkan kalau ingin menyambung dari surat Ad-Duha ke surat lainnya, pakai Allahu Akbar baru Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam sholat sekalipun, sampai surat An-Nas. Namun kemudian ulama berbeda pendapat. Katanya ini bukan sunnah. Hanya boleh. Tapi kalau ada yang seandainya seperti ini, jangan heran. Biasanya mereka adalah para qurra atau para qori yang suka ngelanggam-langgam ini. Langgam a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaupun qori itu artinya orang yang mempelajari tajwid dan ilmu-ilmunya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Artinya kenapa ada tambahan Allahu Akbar itu maksudnya tidak ngikutin Nabi Muhammad SAW, nyontok. Napak gilas apa istilahnya. Jadi Nabi Muhammad ketika turun surat Ad-Duha ini saking senangnya dia bilang Allahu Akbar. Karena memang ditujukan untuk diri sendiri ya gitu. Iya. Betul. Kenapa bilang Allahu Akbar itu begitu? Betul begitu. Tapi itu terbatas hanya pada kalangan qurra, para qori yang sering mempraktekkan seperti itu. Jadi ini mah bisi Ibu. Saya dulu bingung. Saya baru dapat jawabannya. Kalau ini aku pakai Allahu Akbar gitu. Waktu hadir di Pusdai, beres surat itu pakai Allahu Akbar. Terus sampai surat An-Nas, setiap akhir surat pakai sebelum bismillah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata saya? Nah, saya baru temu jawabannya. Oh, gitu ya. Kan banyak kan ibu-ibu juga ada yang gitu. Ini, kalau ada yang qori gitu kan, lagi pengajian iya. Ya, kan banyak itu mah Allah. Kan Allah itu juga riwayat situ. Betul. Nah, ini tuh sebenarnya tradisi itu kayaknya dari Mesir, Bu. Karena kalau di Saudi enggak. Ya, kalau di Mesir itu Shadaqallahul Azim aja. Itu kalau yang orang-orang Mesir itu katanya bid'ah. Bukan Mesir, Saudi. Ya, jadi Syekh orang Timur Tengah. Itu ketika kita selesai baca Al-Qur'an mengatakan Shadaqallahul Azim itu yang mengenal hanya orang Indonesia aja. Ya, Indonesia, betul. Mereka tidak mengenal dan itu termasuk bid'ah. Betul. Ya, di Mesir itu dipraktikkan. Ya. Kalau di Saudi itu biasanya bid'ah. Jadi definisi bid'ah itu kan memang sebetulnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun kalau lafaz shadaqallah memang ada di Al-Quran. Qul shadaqallah. Hanya penempatan di akhirnya itu sifatnya memang bid'ah. Sesuatu yang baru yang memang tidak pernah secara spesifik diajarkan oleh Nabi SAW. Hanya saja nanti mungkin hukumnya kan beda-beda ya. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Gitu. Bab bid'ah ini. Gitu. Jadi Allahu Akbar ini seperti itu. Cuman dibantah lagi-lagi oleh ulama Saudi bahwa bukan sunnah. Bukan termasuk sunnah. Lanjut. Ciri khas Ad-Duha. Nah, ciri khas Ad-Duha itu apa? Ciri khas Ad-Duha itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Rububiyah itu kata Rob. Kata Rob sering disebutkan dalam surat ini. Kata Rob menyebutkan Allah dengan sebutan Rob itu berkali-kali. Berkali-kali. Coba kita lihat ya. Kata Rob ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada lagi enggak? Ada ya terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wah, Masya Allah. Ya, jadi kenapa enggak pakai Allah?
Allah menyebut dirinya kenapa nggak pakai Allah tapi memakai sebutan Rob. Karena, nah ini dalam bahasa Arab ya, kata Rob itu, kesan yang muncul dari kata Rob itu bagi orang Arab, kesan kasih sayang. Kasih sayang, mengasuh, memelihara, lemah, lembut, sesuai dari asal katanya. Robba, yurabbi. Robba, yurabbi. Kalau orangnya disebut murabbin. Murab, orang yang mengasuh, orang yang memelihara. Sebagaimana kita baca doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, sebagaimana kedua orang tua kita mendidik kita, memelihara kita semenjak kita kecil. Robba yurabbi. Ada kesan yang muncul, Allah tanya ke saya ternyata. Kenapa nggak pakai kata Allah? Supaya lebih menenangkan hati beliau. Ma wadda'aka rabbuka. Sesuatu yang memelihara kamu, yang mengasuh kamu, nggak meninggalkan kamu. Ketika kamu kecil, begini-begini, dewasa, Rob, kesan Rob itu. Jadi setiap kali ibu baca Rob, itu kaitan Rob itu, umumnya dua. Pertama pada al-khalqu, yang kedua at-tadbir. At-tadbir. Khalqu itu biasanya, kata-kata Rob itu muncul ketika dalam ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan. Ciptaan. Dan pada ayat-ayat yang kaitannya dengan pengaturan alam semesta. Pengaturan alam semesta. Kayak misalkan masih rezeki, atau hal-hal yang sifatnya itu lemah lembut kasih sayang. Ya. Kayak surat An-Naba terakhir. Ada tuh ayatnya. Jadi kata-kata Rob itu umumnya dua. Penciptaan, pengaturan, pemberi. Termasuk ini turunannya memberi rezeki, memberikan nikmat-nikmat. Nah, pas. Di sini Allah sedang berbicara tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara pas digunakan kata Rob. Beda dengan kata Allah atau kata Al-Ilah. Umumnya ini Allah atau Ilah ya, terutama Ilah. Ini biasanya pembicaraannya tentang tauhid, tentang penyembahan, tentang ketaatan, tentang syariat. Tentang ketaatan, tentang amal soleh, itu pakai ilah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sembahlah Allah saja, pakai kata ilah. Tapi kalau berbicara tentang penciptaan alam semesta, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, umumnya atau biasanya pakai kata Robbun. Karena Rob itu artinya yang memelihara, yang terus mengatur, yang memberi rezeki, dan seterusnya. Robba yurabbi. Ya, jadi kalau Allah menyebut dirinya dengan ilah, biasanya ketika berbicara dalam hal ibadah dan ketaatan. Tidak ada yang disembah. Makanya sebagian kalangan ulama ada yang membagi tauhid menjadi dua. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengakui bahwa yang menciptakan, yang memberi rezeki itu siapa? Hanya Allah. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Nggak ada sekutu. Nggak ada sekutu. Sedangkan uluhiyah yang berhak untuk disembah hanya Allah. Katanya orang jahiliyah itu bertauhid rububiyah. Karena dia mempercayai Allah sebagai Tuhan yang tepat, bukan tidak bertauhid mereka. Hanya mereka mengakui ketuhanan Allah. Tapi tidak bertauhid. Gitu. Ya, sampai sini paham? Ini baru gambaran umum, belum masuk ayat per ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, bukan ilah al-alamin, tapi Rabbil. Karena Al-Fatihah berbicara tentang nikmat. Taib. Ayat 1 kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan awal hari, awal waktu, yaitu dengan waktu yang paling terang. Waktu yang paling terang. Filosofinya apa? Ini pas, kata ulama, pas dengan memulai kembali wahyu yang sempat terputus. Seolah-olah apa? Malam berlalu, terbitlah terang. Wadduha. Itu filosofinya. Kata ulama, bukan kata saya. Wallaili idza saja. Kemudian bersumpah dengan dan malam apabila, di situ apa terjemahannya? Tenang, sunyi. Sunyi. Artinya bisa tenang, bisa sunyi, bisa panjang. Wallaili idza saja. Nah, unik di sini.
pada kata lail ditambahkan keterangan, sedangkan pada kata duha tidak ada keterangan lain selain wadduha. Kalau mau Allah bisa aja wadduha idza tajalla misalkan. Kalau mau wadduha idza tajalla, tapi cukup wadduha saja. Sedangkan kata al-lail wal laili idza saja. Ya. Ini termasuk keindahan bahasa seolah menerangkan bahwa kondisi wahyu ketika terputus itu seperti malam yang sifatnya panjang, tenang, sunyi. Muncul ad-duha. Ini mah keindahan bahasa Arab sebetulnya. Kalau kita belum merasakan ya wajar. Wal-laili idza saja. Wad-duha wal-laili idza saja. Ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata wadda'a dari kata wada, ada istilah haji wada. Haji perpisahan, meninggalkan. Wada itu membiarkan. Ada kita punya anak dibiarin jadi stasiun, tinggalin aja. Itu namanya wada. Apa istilahnya? Ditinggalin dengan rasa benci. Micen lah gitu. Ya dibuang gitu. Jadi tapi dengan perasaan ya udah nggak ada perasaan gitu. Dibuang aja, itu wada. Ya dibuang dengan kebencian. Ma wadda'aka. Ummu Jamil kan bilang gitu. Kayaknya setan kamu udah ninggalin kamu deh. Pakai bahasa wadda'a. Dibantah sama Allah. Ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Ya, pakai rabbuka lagi, Bu. Bukan ma wadda'a ilahuka, tapi ma wadda'a rabb. Ini supaya Rasul ngena banget ke perasaan Rasul. Oh, Rob saya. Dari kata ini, Rob itu kesan kasih sayang yang muncul tuh jauh lebih dalam dengan kata-kata Rob. Kita mungkin orang Indonesia bisa bedain, tapi bagi orang Arab kata-kata Rob itu ngena banget. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala artinya mengasingkan, menjauhi. Kalau di situ terjemahannya apa? Membenci ya? Ya, mengasingkan karena benci. Mirip-mirip sebetulnya wadda'a sama qala mirip. Jadi ini hiburan bagi Nabi Muhammad SAW ketika wahyu sempat terputus 3 malam. Kok nggak datang-datang wahyu gitu ya. Ini sekaligus bantahan untuk orang-orang yang benci sama Islam. Kan bilangnya begini, Muhammad itu ketika menerima wahyu itu sebetulnya itu penyakit ayan kan. Penyakit ayan gitu. Orang kalau kena penyakit ayan pengen sembuh atau enggak? Pengen. Tapi ini diharapkan lagi hadir. Penyakit ayan bukan? Bukan. Benar-benar wahyu. Nabi Muhammad SAW merasakan indahnya ketika mendapat, walaupun berat, indah banget ketika mendapat wahyu dari Jibril alaihissalam. Dan beliau ketika kehilangan atau putus wahyu itu selama berapa hari? 3 hari, karena wahyu itu sempat terputus 2 kali. Pertama setelah surat Al-Alaq ke Al-Mudassir itu terputus 40 hari. Kurang lebih 40, kok nggak datang lagi. Yang kedua, itu pas di sini, Al-Duha, saya nggak tahu tepatnya tanggalnya atau tarikhnya. Pokoknya 2 kali. Yang sebelum turun Al-Duha ini sempat terputus 3 malam. 3, kemana Rasul mengharap-harapkan datang, tapi nggak datang. Sampai ketika Jibril datang, kemana aja engkau, wahai Jibril? Kata Jibril, sungguhnya aku hanyalah hamba. Ketika aku ditahan, aku tertahan. Ketika aku diutus, aku pun turun. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Coba kita lihat dulu. Ya, agak harus sedikit ini karena ini banyak masalah bahasa. Qala, taib. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'a, ada kata wadda'a sama qala. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya apa? Fi'il. Ada yang paham fi'il? Kata kerja. Allah tidak meninggalkanmu, pun tidak mengasingkan atau tidak membencimu. Tidak membencimu. Ini nikmat Allah ke Nabi Muhammad SAW. Allah tidak membenci, tidak meninggalkan. Ayat berikutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di dunia beliau tuh dapat kasih sayang. Di akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirah khairul laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih baik. Ini Masya Allah ya.
ada beda antara, dalam bahasa Arab ada beda antara jumlah fi'liyah, apa ya jumlah fi'liyah? Kalimat yang dimulai dengan kata kerja dan kalimat yang dimulai dengan kata benda. Salah satu perbedaannya, kalau sebuah kalimat dimulai dengan kata benda, kayak ayat ini, walal akhiratu khairul lakal ula, mengandung makna selalu, forever, selamanya, selalu. Ya, always ya itu ya, always, betul, selalu, always. Nah, maksudnya begini, di dunia Rasul SAW mendapatkan kasih sayang, tidak ditinggalkan, diperhatikan betul oleh Robnya. Di akhirat dan akhirat itu tetap selalu lebih baik bagimu dari kehidupan dunia. Jadi kalau di dunia ya mungkin kasih sayangnya terbatas sampai meninggal udah gak kerasa. Tapi dengan adanya ayat yang keempat ini, walal akhiratu khairul lakal minal ula, yang susunannya menggunakan jumlah ismiyah, dimulai dengan kata benda, itu menunjukkan bahwa, wahai Muhammad, engkau mendapatkan banyak kenikmatan di dunia, tapi tetap akhirat itu akan selalu jadi lebih baik bagimu dari kehidupan di dunia. Nanti kita lihat seberapa dahsyatnya nikmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja kita sebagai umatnya pun nanti bisa mikir bahwa Nabi kita ini luar biasa. Baik. Ada tafsir lain memang yang mengatakan bahwa akhirat itu bukan akhirat, tapi kondisi terakhir Nabi Muhammad, before and after. Awal-awal dakwah dibenci, diintimidasi, ditakut-takuti, dilempari, tapi pas afternya, akhir dari kehidupan dakwah beliau, Fatu Mekah, gonimah, harta rampasan perang dan seterusnya, kemenangan, itu kondisi akhir akan jauh lebih baik daripada kondisi awal. Tapi sebagian besar ulama mengatakan bahwa akhirat di sini maknanya akhirat. Baik. Khairul laka minal ula. Kata khair, apa arti kata khair? Bukan. Ya, bisa baik, bisa ada satu lagi. Betul, baik, betul. Ada dua. Baik atau kebaikan lebih, aslinya akhyar. Akhyaru. Cuman orang Arab tidak terbiasa mengucapkan kata akhyaru, sehingga khair itu diartikan superlatif. Kabir, akbar. Besar, lebih besar. Kathir, aktsar, lebih banyak. Khair itu lebih baik. Artinya apa? Bahwa akhirat khairul laka, jauh lebih baik bagimu. Selalu lebih baik bagimu. Pertanyaannya, lebih baik dari sisi mananya akhirat itu? Bagi Nabi Muhammad lebih baik dari sisi mananya? Khairul laka minal ula. Harusnya disebutkan kan. Biasanya lebih baik dari min. Aturannya begitu dalam bahasa Arab. Khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Di sini ada kata min nggak? Nggak ada. Artinya apa? Artinya mengisyaratkan mencakup banyak hal. Lebih baik dari sisi rehat jiwanya. Di dunia mah kamu diintimidasi, ditakut-takuti, dilempari. Lebih baik dari sisi pemuliaan penghormatannya. Nabi Muhammad akan mendapatkan kedudukan tertinggi nanti di surga. Lebih baik dari tempatnya. Lebih baik dari apapun yang pernah kamu bayangkan, wahai Muhammad. Makanya khairul laka minal ula, tanpa menyertakan khairum min. Kata ulama seperti itu. Karena kalau lebih baik harusnya ada kata min. Misalkan Muhammad khairun min Ahmad. Muhammad lebih baik daripada Ahmad. Di sini nggak ada min. Untuk menunjukkan apa? Pokoknya lebih baik dari semua hal. Lebih baik dari semua hal. Itu janji Allah yang akan Allah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Akhirah dan ula. Akhirat wal ula. Cuman ada dua kita, Bu. Nggak ada alternatif ketiga. Kita hidup di mana sekarang? Setelah dunia? Akhirat. Dunia aja udah indah. Bener nggak sih? Kalau bisa mah kita umur teh muda terus, nggak mati. Bener nggak? Senang-senang terus, jalan-jalan terus, happy terus. Betah kita mah. Alhamdulillah. Betah, apalagi kalau harta banyak. Wah, betah udah mungkin. Cuman tapi apa coba yang terjadi? Tapi apa yang terjadi? Kita betah, kita senang. Waktunya sakit, harus sakit. Mati. Ya artinya ada kehidupan lain dong. Akhirah ula, nggak ada alternatif ketiga. Akhirah ula ada gitu, yang tengah-tengah nggak ada. Cuman ada dunia dan ada akhirat. Kebanyakan orang kejebak di sini. Ya, jadi harusnya begini, dunia aja udah indah.
udah indah. Di Quran Allah memberikan gambaran keindahan surga yang jauh lebih indah daripada dunia. Bisa nggak sih dibayangkan sebagaimana kita hidup saat ini seneng, nanti bakal ada dunia lain yang jauh lebih menyenangkan. Apa? Surga. Cuman ya itu karena kita terbiasa sesuatu yang kontan. Surga mah engke lah iraha. Bayangkan aja kayak kehidupan begini sekarang. Ini kalau kita masuk surga insya Allah, amin insya Allah. Ya kan mungkin akan saling berkunjung kayak begini. Tapi nggak usah pengajian lagi, nggak perlu. Nggak perlu pengajian, nggak perlu. Silaturahim, makan, nggak perlu sholat, segala macam. Dunia aja udah indah dan kita betah. Kira-kira betah nggak di surga yang nggak perlu sholat? Oh, atuh. Takut mati ya? Iya itu masalahnya. Mau takut mati, mau enggak pasti sekelas Fir'aun aja yang punya semua hal hebat-hebat mati tetap. Fasilitasnya kan pada zamannya paling mewah gitu. Bill Gates mati nggak? Mati. Elon Musk tuh yang kaya mati nggak? Mati. Kecuali kalau jadi Bill Gates nggak mati, ya silahkan kejar jadi kaya raya. Semuanya mati. Dan setelah mati, cuman akhirat udah selesai gitu. Di akhirat cuman dua, surga atau neraka. Di dunia ngumpul semuanya, baik dan buruk ngumpul. Di akhirat disaring. Yang baik masuk surga, yang buruk masuk neraka. Jadi nggak ada alternatif kedua. Kalau ada mah. Ya. Jadi dunia aja udah banyak kenikmatannya. Bagaimana dengan akhirat? Wala saufa yu'tika ayat 5. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa artinya coba? Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan yu'tika rabbuka fatarda. Di sini ada kata saufa. Saufa itu dalam bahasa Arab artinya beda dengan sa. Gini contoh. Sa'adhabu ilal masjid. Saya mau pergi ke masjid. Akan pergi ke masjid sekarang berarti. Tapi kalau saufa, ana sa'adhabu ila Makkah. Saufa adhabu. Kelak nanti. Jadi saufa itu lama. Maksudnya apa? Ini pemberian Allah pada Nabi Muhammad SAW. Janji Allah di akhirat. Bukan di dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarbo yu'tik. Dari kata apa coba yu'tik? Dari kata a'ta. Allah kalau udah menyebutkan kata a'ta yang artinya memberi, pemberian, karunia, biasanya bukan sesuatu yang receh, tapi sesuatu yang besar. Kalau di dunia bahasanya bukan a'ta, tapi mata. Coba lihat di surat An-Naba. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang memuaskan. Ata'an hisaba. Tapi kalau tentang dunia di surat Al-Baqarah, mata'an lakum wa li'an'am. Sebagai kesenangan sementara. Makanya Syiah nikah mut'ah ya kan? Sementara, mut'ah, kontrak, udah. Tapi kalau berbicara tentang akhirat selalu bahasanya itu a'ta. Surat Al-Kautsar. Inna sungguhnya kami akan memberikan engkau Muhammad sesuatu yang besar. Masalahnya dalam bahasa Indonesia pemberian, karunia kadang-kadang nggak bisa dibedakan. Ya boleh dibilang ini karunia ya, pemberian yang sangat besar yang nggak ecek-ecek kepada Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak? Adanya ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka, janji Allah, kabar gembira dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bakal dikasih sesuatu yang gede. Dan inilah alasan kenapa Nabi Muhammad SAW milih hidup sederhana. Bahkan jauh dari kata sederhana. Kayaan kita. Rumah beliau cuma berapa meter kali berapa meter. Dan ada yang lebih dahsyat lagi. Pas Fatu Mekah. Fatu Mekah dan kemudian nanti ada Perang Hunain di situ. Perang Hunain, beliau itu dapat sekitar 3.000 atau 4.000 unta. Dan itu dibagi-bagiin ke mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Abu Sufyan dapat 100 unta. Sofwan bin Umayyah yang baru masuk Islam dapat 100 unta. Dibagi-bagiin. Orang-orang kaget. Sofwan, Umayyah masuk Islamnya aja baru, belum sempat membela Islam, kok dibagi-bagiin? Kan mu'alaf. Dibagi-bagiin sampai habis dan Rasul nggak ngambil apapun. Ya, padahal kalau kita makan potensi kekayaan Rasul kan luar biasa sekali. Wah, kita dulu dong, gitu kan? Kita yang menang, gitu. Ini jawabannya. Kenapa beliau nggak ngambil?
Nah, dan bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Saya bacain. Jadi ada hadis bunyi begini. Rasul SAW tidaklah diminta sesuatu untuk kemaslahatan Islam, melainkan beliau akan memberinya. Ini kata Jabir radhiyallahu anhu, kata sahabat. Rasul itu kalau diminta sesuatu untuk kemaslahatan Islam, tidak akan pernah menolak, pasti akan ngasih. Sungguh, kata beliau, pernah datang seorang pria kepada beliau, lalu beliau memberinya kambing yang ada di antara dua gunung, satu lembah. Satu lembah kambing dikasihin kepada pria tersebut. Buat kamu. Sampai akhirnya si pria itu, memang niatnya awalnya masuk Islam itu karena harta. Sampai dia dapat kambing itu, balik ke kaumnya sambil berteriak, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian seperti orang yang tidak takut fakir. Meskipun awalnya masuknya itu karena harta, tapi pada akhirnya si orang ini tuh, yang diceritakan oleh Jabir, Islamnya menjadi bagus. Jadi Masya Allah, ketika Rasul punya kekayaan, dermawannya pun tingkat tinggi. Sampai-sampai semuanya dikasihin. Kenapa? Ada wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah sudah janjikan sesuatu yang sangat besar. Kegambar nggak kira-kira, Bu? Ini saya kasih gambaran. Ibu punya tabungan 1 juta. Itu tabungan terakhir Ibu di rekening. Cuman 1 juta 1 jutanya. Udah gitu, saya bilang, Bu, kasihin aja sedekah buat semuanya, buat orang. Berat nggak? Berat nggak? Berat. Tapi kalau iya, tapi ini saya orang kaya nih ceritanya. Orang kaya nomor 2 lah di Indonesia ceritanya. Bu, kasihin aja, Bu, 1 juta. Saya bilang, nanti saya kasih Ibu besok 100 miliar. Mau nggak? Cukup nggak, Bu? Iya, jaminan. Cukup, Bu? Oke, saya tambah lagi 300 miliar cukup. Tambah lagi, Bu, 500 miliar cukup. Ibu kasihin aja 1 juta itu. Tahu maksudnya? Kenapa Rasul seperti itu? Kenapa? Karena Allah menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Tapi kan tetap kalau nggak percaya mah iraha surga. Gambarnya seperti itu. Kan itu belum ada di hadapan Rasul, baru janji. Belum Isra Mi'raj juga belum melihat Allah mana belum. Nah kan sekarang banyak ayat di Al-Quran yang janji untuk siapa? Orang bertakwa, beriman, tinggal kejar tuh takwa. Kan kata Allah, surga yang begini akan diberikan ini. Kemudian yang surga paling rendah aja pelayannya itu ada 1000, nggak perlu ngegaji segala macam. Mau atau enggak? Janji itu. Sehingga tingkat level ulama yang sudah betul-betul mendalami Al-Quran meresapi, kadang-kadang dunia itu datang sendiri. Ketika datang, beliau-beliau ini bukan kadang-kadang, seperti terlihat tidak butuh. Kenapa? Karena lebih meyakini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasul ini berada jauh di level itu. Makanya nggak heran ketika Rasul dapat banyak hal ghanimah. Waktu itu sholat pernah dapat, kalau kita ratusan juta mungkinnya atau miliaran, ditaruh aja di masjid, Rasul sholat, sok silakan ambil siapa aja yang mau, sampai habis. Nah, Rasul nggak ngambil sedikit pun. Karena ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan sesuatu pada kamu, karunia yang sangat besar, fatarda, sampai kamu bilang tarda, puas. Fi 'isyatir radiyah, orang penghuni surga akan hidup dalam keadaan puas. Jadi definisi surga itu apa? Puas. Dunia nggak ada puasnya, saya yakin. Contohnya apa? Orang-orang yang sudah kaya aja masih ngejar kekayaan. Saya kadang bingung. Iya, masih korupsi. Dan korupsi itu berapa sih? Paling 100 juta, 200 juta. Kadang-kadang bupati kok korupsi, nggak pakai otak. Daripada korupsi mendingan apa? Dia punya gaji dari bupati, mendingan saham. Lebih berkali lipat daripada korupsi. Kadang nggak dipahami gitu. Nah, seperti itu. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Sudah ada yang menjamin. Kalau kita ada yang menjamin nggak? Nggak ada. Tapi kita bisa usahakan. Jadi orang bertakwa, jadi orang soleh. Wala saufa. Kalau itu kan juga sedekah tanda-tanda. Ya, betul. Gimana? Motivasinya apa? Oh, Abdurrahman bin Auf gini, pernah kan kaya luar biasa, cuman waktu itu sedekahnya masih sedikit sedekahnya. Sampai pada suatu hari bilang begini, Abdurrahman bin Auf akan menjadi orang yang termasuk 10 besar masuk surga. Kira-kira seperti itu. Cuman saya melihat dia, kata Rasul, merangkak masuk surganya. Ada yang laporin ke Abdurrahman bin Auf. Rasul bilang begini, katanya kamu nanti masuk surga tapi dalam keadaan merangkak. Oh, langsung. Saya nggak ridho masuk surga dalam keadaan merangkak, saya pengen normal.
akhirnya hartanya itu dihabiskan. Jadi kalau kita gimana belajar untuk menjadi orang kaya, kalau Abdurrahman bin Auf belajar untuk jadi orang miskin. Susah, kaya lagi. Satu-satunya doa yang gak diijabah dari Abdurrahman bin Auf, pengen gagal, gak diijabah sama Allah. Berhasil. Ketika mau jadi miskin pun, ayah itu rezeki. Ini bukti bahwa rezeki itu, ya Allah yang jamin. Kita mau usaha aja. Rezeki itu tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Jadi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kata lam di sini ada makna demi kekuasaanku, demi zatku, kelak engkau akan aku berikan karunia sampai puas. Kita memang tidak ada jaminan, tapi setidaknya di ayat Al-Qur'an banyak sekali janji-janji untuk orang bertakwa, untuk orang beriman, untuk orang yang sedekah. Nah, kita bisa ambil itu semua. Kita bisa ambil itu semua. Baik ya. Nah, sekarang kita rinci. Realnya bagaimana? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pemberian Allah untuk Nabi itu kan banyak. Atau itu karunia yang sangat besar dan banyak. Apa aja? Kita rinci. Nah, di antaranya nih kata para ulama, yang pertama, paling pertama, pemberian nubuwah, kenabian. Dan bukan hanya kenabian loh. Apa coba? Khatimul anbiya. Beliau menjadi penutup para, ini sebuah kemuliaan penghormatan. Penutup para nabi. Nggak boleh ada lagi nabi selain beliau. Ini pemuliaan penghormatan yang sangat besar pada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama ya, nubuwah, bahkan khatimul anbiya. Pemberian yang kedua, kita lagi berbicara wala saufa yu'ti a'ta tadi. Pemberian yang Allah beri, karunia besar itu kayak gimana sih? Kan apa itu saya bilang karunia yang sangat bukan sesuatu yang receh. Pemberian yang kedua, maqaman mahmuda. Tempat yang terpuji. Tempat paling mulia di akhirat kelak. Gini bahasanya, Rasul akan menjadi orang nomor 1 di akhirat. Kalau di dunia, sekarang orang nomor 1 siapa? Nah itulah. Nah, Rasul di akhirat nanti akan menjadi orang nomor 1 terkenal. Di dunia terkenal namanya disebut-sebut Muhammad SAW, Muhammad, bahkan nama Muhammad itu banyak, yang baik sampai yang buruk ada yang namanya Muhammad. Di akhirat beliau jadi orang nomor 1. Kebayang ya, bisa kita silaturahim sama Nabi Muhammad SAW karena beliau terkenal nomor 1. Apa dalilnya? Surat Al-Isra ayat 79. Coba baca surat Al-Isra. Nah, kita juga bisa nih ngikutin, jadi punya tempat mulia, booking tempat yang terhormat, jadi agak terkenal di akhirat bisa nih. Gimana caranya? Nah, baca. Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Mudah-mudahan Tuhanmu, wahai Muhammad, mengangkatmu, wahai Muhammad, ke tempat yang terpuji. Jadi rumusnya apa? Kalau kita ingin booking tempat jadi orang terkenal di akhirat, fatahajjad bihi nafilatan lak. Salat tahajud. Karena yang bertemu dengan Nabi Muhammad sebagai orang terkenal hanya orang terkenal dong. Ya akan cepat. Kalau kita ingin cepat ketemu Nabi Muhammad SAW, tahajud, ikuti beliau. Wa minal laili fatahajjad. Ingat, minal laili bukan seluruh malam. Minal laili, jangan paksakan diri. Bangun jam 1, setengah 2, tidur lagi nggak apa-apa. Susah bangun. Jangan mepet ke subuh. Kalau pengen modelnya kayak gitu. Tidur lagi itu kan untuk menghilangkan apa? Raut-raut rasa kantuk. Supaya nantinya nggak kelihatan orang, udah tahajudnya, soleh ini mah enggak. Biasa aja gitu. Tidur lagi. Kalau nggak bisa gitu modelnya, ya sudah dari jam menjelang subuh. Nah, 3:30 menjelang subuh. Menjelang subuh. Bisa misalkan jam 11, jam 12 tidur lagi, itu terserah. Intinya tahajud ini untuk mendapatkan maqam mahmuda, tempat yang terpuji, jadi orang terkenal di akhirat nanti. Di dunia mungkin kita nggak terkenal. Berharap sama Allah di akhirat mah terkenal. Supaya bisa menguji Nabi Muhammad SAW. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga. Kedua. Ya betul, kedua. Ya, jadi tempat mulia ini disediakan juga bagi orang-orang yang rajin tahajud. Bisa dikejar. Yang ketiga, memberikan beliau hak syafaat. Hak syafaat.
Saat kan pernah saya jelasin waktu itu ya, orang-orang berbondong minta agar mereka disyafaati di padang mahsyar supaya cepat-cepat proses hisabnya ke Nabi Adam. Nabi Adam menolak, Nabi Nuh dan seterusnya. Jawabannya apa? Nafsi, nafsi. Para nabi yang lain jawabannya nafsi, nafsi. Aduh, saya lagi banyak dosa ini, kata Nabi Adam. Saya diusir dari surga juga karena punya dosa ini. Ke Nabi Musa sama, saya pernah bunuh orang. Nabi Ibrahim, saya pernah bohong 3 kali dalam hidup saya. Bohong 3 kali. Udah nggak berani minta sama Allah syafaat. Kalau kita lebih akhirnya nafsi. Tapi ketika datang ke Nabi Muhammad SAW, langsung memuji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh orang di dunia manapun. Muji sambil akhirnya sujud. Kemudian kata Allah, isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, silahkan berilah syafaat, maka kamu diterima syafaatnya. Jadi memberi syafaat juga harus minta izin dari, nggak sembarangan. Isfa' tu syafa'. Berikanlah syafaat, akhirnya dipercepat proses di padang mahsyar itu masuk ke proses berikutnya. Oke, ini yang hak syafaat. Ketiga, keempat, al-wasilah. Al-wasilah. Wasilah ini nama tempat tertinggi, termulia di surga. Tempat tertinggi dan termulia di surga. Ini hadisnya ada, hadis Muslim, riwayat Muslim nomor 384 kalau mau dicari. Intinya begini, di hadis itu Rasulullah SAW mengungkapkan atau bilang begini, kalau dengar muazin lagi azan, ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan setelah beres. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah kepadaku, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Karena sungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian kata Rasul, mintalah al-wasilah untukku. Mintalah al-wasilah untukku. Karena ia adalah kedudukan di surga yang tidak layak diberikan kecuali kepada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba tersebut. Kedudukan tertinggi. Makanya kalau sudah adzan, disunahkan membaca Allahumma rabbaha. Salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal wasilah. Ini adalah tempat tertinggi di surga yang hanya 1 orang. Dan yang akan menempatnya siapa? Insyaallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintakanlah wasilah untukku. Ada lanjutannya. Barang siapa yang memohonkan wasilah untukku, ia berhak mendapat syafaatku. Ia berhak mendapat syafaatku. Kan mendapat syafaat Nabi itu kan banyak ya. Salah satunya dengan cara bersalawat kepada Nabi SAW atau meninggal di Madinah. Kalau nggak bisa meninggal ya dengan cara ini. Setelah azan jangan pernah lewatkan berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah dan seterusnya. Taib itu ke berapa? Keempat. Ya, diberikan al-wasilah, tempat tertinggi. Jadi Masya Allah Rasul ini, nabinya kita ini spesial. Beda dengan nabi yang lain. Yang kelima, diberikan kesaksian untuk semua Rasul. Ada Rasul-Rasul. Ini ada mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa nih ya. Atau dengan nabi yang lain yang ratusan ribu. Ini nanti bersaksi. Ditanya sama Allah, wahai Isa, apakah kamu sudah menyampaikan kepada umatmu? Sudah ya Allah. Kata Nabi Isa, saya sudah menyampaikan. Kamu punya saksi nggak? Siapa yang jadi saksi? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi untuk seluruh nabi bahwa para nabi itu, para rasul itu sudah menyampaikan dakwah. Ini kan luar biasa. Jadi antara rasul, di antara para nabi, ada rasul yang paling mulia, nabi paling mulia, Nabi Muhammad SAW yang memberikan saksi, ya Allah, saya bersaksi bahwa Nabi Fulan, Rasul Fulan sudah menyampaikan dakwah dan tidak lalai dalam berdakwah. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 41. An-Nisa ayat 41. Kita terusin dulu ya, nggak apa-apa, insya Allah. Karena masih lama dan saya pun nggak ada jadwal. An-Nisa ayat 41. Boleh dibaca. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi? Jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nah itu ayatnya. Jadi Rasul itu akan menjadi saksi untuk semua nabi dan
Rasul. Ini yang di antara pemberian Allah pada Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, doa terbaik Nabi Muhammad diijabah oleh Allah. Doa terbaik Nabi Muhammad untuk umatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bikin hati saya, Masya Allah ya. Nabi Muhammad itu luar biasa banget. Ini hadisnya, coba kita bedah. Ini ada satu hadis, perbedaan doa para nabi dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Kalau doa Nabi Ibrahim, coba lihat surat Ibrahim ayat 36. Ini doa Nabi Ibrahim untuk umatnya. Ibrahim ayat 36. Ini doa Nabi Ibrahim untuk umatnya. Ibrahim ayat 36. Ini doa Nabi Ibrahim untuk umatnya. Sudah? Surat berapa? Ya, coba baca ya ayat 36. Nah, ini doa Nabi Ibrahim ya. Coba. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Maka barang siapa? Ya Tuhan, berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Kalau yang nggak ikut? Dan barang siapa yang mendurhakanku, maka engkau maha pengampun. Nah, cukup. Jadi kalau yang ikut ya udah. Kalau enggak ya silahkan ya Allah, terserah. Itu mah. Badai diajab mah enggak. Badai diajab kita naon. Kayak terkesan lepas gitu ya. Ya udah, kalau yang ikut ayo selamat. Kalau enggak ikut ya udah terserah. Itu doa Nabi Ibrahim alaihis salam ayat 36. Al-Maidah ayat 118. Doa Nabi Isa. Doa Nabi Isa. Ayat 118. Doa Nabi Isa untuk umatnya. Tadi doa Nabi Ibrahim untuk umatnya. Yang ikut aku selamat, yang nggak ikut ya terserah Allah. Mangga itu mah. Kuma Allah. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah lembang-lembut. Ya, betul. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau lah yang maha pengasih, maha bijaksana. Belum ngerti ya? Nggak kekeh. Nabi Ibrahim sama Nabi Isa itu nggak kekeh minta. Ya Allah, mangga itu terserah. Kalau engkau mau siksa mangga, nggak disiksa juga ya. Engkau maha perkasa, maha hebat, lah engkau mah luar biasa. Nabi Ibrahim yang mengikutiku selamat, yang nggak ikut mah mangga terserah ya Allah. Terserah. Tapi Masya Allah, ini kelanjutan hadisnya. Nabi Muhammad SAW suatu hari menangis sesenggukan. Kemudian Allah bilang ke Jibril, walaupun Allah lebih tahu tentang kondisi Nabi Muhammad. Kata Allah ke Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, lalu tanyakanlah kepadanya apa yang membuatnya menangis. Allah udah tahu. Pergilah kepada Muhammad, tanyakan kepada Muhammad apa yang membuatnya menangis. Jibril pun mendatangi beliau, lalu Rasulullah SAW memberitahukan apa yang beliau ucapkan. Apa coba kata Rasul? Ummati. Nasib umatku di akhirat. Nasib umatku di akhirat ya Allah. Kalau tadi Nabi Ibrahim, ya mangga itu kuma Allah. Nabi Isa, ya mangga kuma Allah pada disiksa. Kalau Rasulullah, ummati. Ya, sampai bilang, nasib umat saya ya Allah, nasib umat saya. Nasib umat saya, urusan umat. Akhirnya apa kata Allah? Wahai Jibril, balik lagi Jibril. Dikabarkan sama Jibril, ternyata mengkhawatirkan umatnya. Akhirnya kata Allah berfirman di dalam hadis ini, hadis riwayat Muslim, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakanlah, sesungguhnya kami akan membuatmu puas dalam urusan umatmu dan kami tidak akan menyusahkanmu. Kami akan menenangkan bahwa Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad terkait nasib umatnya. Dalam riwayat lain, ya Allah, kalau betul kamu akan memuaskanku, saya tidak ridha satupun dari umat saya masuk neraka. Nabi Muhammad SAW di saat Nabi yang lain, ya enggak ya Allah, mau disiksa mah enggak juga terserah Allah. Nabi Isa, ya engkau kalau menyiksa juga engkau maha azizul jabbar, tapi Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW ini kekeh. Ummati. Ini luar biasanya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan akhlaknya. Coba lihat
azizun alaihim ma'anittum. Enggak, Rasul luar biasa coba. Sudah sejauh itu ngomongnya, tapi umatnya sendiri kadang-kadang ya lucu. Belanya Rasul itu sampai begitu. Bahkan ketika perang Badar itu, Rasul itu menengadahkan tangannya seperti ini, sampai selendangnya jatuh. Abu Bakar ngambil selendangnya, dibalikin lagi. Rasul, cukup. Engkau sudah cukup berdoa seperti ini ya Rasul. Pasti Allah akan mengabulkanmu. Sampai nangis-nangis. Wahai Allah, kalau sungguhnya kami kalah pada perang ini, engkau tidak akan lagi disembah. Sampai ngomong begitu Rasul SAW dalam perang Badar. Coba lihat At-Taubah ayat 128. Ini perhatian Rasul pada umatnya. Ya, surat 9 ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dan dari kaumnya. Dari kaummu sendiri. Dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jelas ya Rasul ya. Berat terasa penderitaan yang kamu alami. Rasul merasakan penderitaan yang kita alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Nggak main-main Nabi kita ini. Beda bahkan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa pun kalau mau dibedakan beda. Nabi Ibrahim tidak kekeh, tidak maksa, mangga ya Allah. Nabi Isa tidak kekeh, tidak maksa. Tapi kata Rasul, umati. Sampai Allah menjamin, aku tidak akan mengecewakanmu, wahai Muhammad, terkait nasib umatmu nanti di akhirat. Dalam riwayat lain, kalau begitu ya Allah, saya nggak ridho ada satupun umatku yang masuk neraka. Ini luar biasanya pemberian Allah gitu ya kepada Nabi Muhammad, mengijabah doa itu. Nah, ini kan kalau bagi kita, bagi umatnya ibarat fasilitas. Kenapa kita nggak gunakan fasilitas ini? Kita ini umat yang sudah umat paling akhir, tapi paling awal yang dihisab, dipercepat. Berarti yang paling pertama masuk surga umat siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan kuntum khairu ummah, kamu umat wajar terbaik, nabinya aja terbaik. Kita lihat lagi nih. Belum selesai, sedikit lagi ya. Coba lihat surat Toha ayat 83. Toha ayat 83. Ini masih seputar wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah akan meridhoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ke-20 ayat 84. 8384. Coba baca. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia yang berkata. Iya. Ayat 8384. Iya, 8384. Betul. Itu mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho. Perhatikan Nabi Musa alaihissalam ketika beres dari lautan yang dibelah itu, beres dari Firaun ya, kejaran Firaun, Nabi Musa ninggalin kaumnya, buru-buru lari menuju ke bukit Tur, ninggalin kaumnya, dititipin ke siapa? Ke Nabi Harun, sampai ditanyakan oleh Allah, ma'ajalaka an qaumika ya Musa, wahai Musa, kenapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu? Ditinggalkan kaumnya. Kata Musa apa? Itu mereka lagi nyusul. Aku bersegera kepadamu, wahai Tuhanku, agar kamu ridho. Nabi Musa sampai bergegas, buru-buru untuk minta ridho Allah. Nabi Muhammad sejak pertama kali sudah dikasih wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nabi Musa harus lari, harus bergegas supaya pengen dapat ridho dari Allah. Nabi Muhammad sejak pertama kali kenabian sudah Allah berikan keridhaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini pertama. Yang kedua, ada yang tahu doa Nabi Musa apa? Rabbishrahli. Harus minta Nabi Musa. Harus minta sama Allah. Rabbishrahli sadri, ya Allah. Ishrahli sadri. Lapangkan dadaku. Harus minta sama Allah. Harus berdoa. Nabi Muhammad sejak pertama kali awal kenabiannya sudah dijamin sama Allah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan dadamu? Nabi Musa pengen ridho, harus dicari dulu. Nabi Muhammad nggak nyari, langsung Allah kasih sejak pertama kali kenabian. Nabi Musa ingin dadanya dilapangkan, harus berdoa dulu. Nabi Muhammad sejak pertama kali sudah alam nashrah laka sadrak.
Terus lanjutannya, alam nashrah laka sadrak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min Nabi Musa itu doanya. Wa yassir li amri, minta agar dimudahkan urusannya. Harus minta dulu, harus doa. Nabi Muhammad SAW sejak awal kenabiannya sudah dikasih dipermudah. Wa nuyassiruka lil yusra. Masya Allah. Dan kami berikan kemudahan bagimu jalan dunia dan akhirat. Ya. Masya Allah. Yang terakhir nih. Terakhir. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW di atas para nabi yang lainnya. Walaupun beliau pernah bilang, jangan banding-bandingkan saya dengan nabi yang lain. Tawaduknya beliau. Padahal memang beliau lebih unggul ketimbang nabi yang lain. Perhatikan bagaimana perhatian Allah kepada Nabi Musa. Surat Toha ayat 39. Kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Surat Toha ayat 39. Yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah air sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan. Dan agar engkau Musa nanti kelak diasuh oleh Fir'aun dan keluarganya di bawah pengawas sanku. Kalau lihat bahasa aslinya, bahasa Arab, walitus na'a ala aini. Jangan dibayangkan ya, ain. Pokoknya ain, tahu kan ain? Ain itu satu. Ya, sepasang mata. Aini ala, Musa akan diawasi. Ya, tapi oleh satu. Kalau CCTV-nya oleh satu CCTV. Yarhamukallah. Walitus na'a ala aini. Perhatikan Nabi Muhammad bagaimana. Surat At-Tur ayat 48. At-Tur ayat 48. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau sama ya. Tadi ke Musa, agar Musa ditumbuhkan di bawah pengawas sanku, tapi pakai bahasanya walitusna'a ala aini. Perhatikan Nabi Muhammad, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yun, bukan ain tapi a'yun. Apa artinya? Kalau diboleh beratkan CCTV babysitter ya, yang satu satu CCTV ain, tapi kalau CCTV-nya banyak di sana di sini banyak CCTV, bi a'yun. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW, penjagaannya sangat ketat. Bahkan kita tahu seberapa ketatnya ketika beliau sudah dilempari di Taif ya, oleh batu, turun langsung malaikat. Muhammad mau digimanain kaum? Kalau mau, saya himpitkan 2 gunung ini. Enggak. Bahkan aku berharap kaum di Taif ini nanti punya keturunan yang soleh. Dan alhamdulillah terbukti saat ini di Taif soleh-soleh, ulama besar banyak dari sana. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pengawasannya sangat ketat oleh Nabi Muhammad. Kelebihan Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya gini, kita sebagai umatnya, Allah jadikan umat terbaik, diutus Nabi yang terbaik. Apa kita nggak malu kalau kita nggak berusaha menjadi yang terbaik sebagai umatnya? Ya, Nabi Muhammad SAW luar biasa sekali ya. Janji dari Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarbo. Apa saja yang diberikan ternyata luar biasa sekali anugerah dari Allah. Bahkan ketimbang Nabi yang lain pun masih kalah jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jadi umat yang terbaik. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ini baru 1 ayat ya? Berapa ayat? Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul lak wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada yang tanyakan? Ya. Bagaimana kita sebagai umat Rasulullah, kita kan mencintai beliau. Salah satu yang harus kita lakukan untuk kita menjadi umat terbaik. Iya. Selain kita selawat, terus kita meneladani apa yang dilakukan Rasulullah menjalankan. Iya. Jadi kita mencintai banget kan Rasul terakhir dan beliau umat terbaik. Sebagai umatnya apa yang kita lakukan? Iya. Ya,
Kata Rasul, semua umatku masuk surga kecuali yang aba, kecuali yang menolak. Kecuali yang menolak. Yang menolak itu yang bagaimana? Ya tadi sebetulnya sudah disebutkan yang tidak taat Allah dan Rasulnya. Ya sebetulnya ada banyak cara untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Cara yang paling simpel, yang paling sederhana, ya orang tuh kalau cinta ya, terutama anak muda kalau cinta, sebut-sebut namanya. Ya kita dengan sholawat setiap hari. Cuman sholawat juga next levelnya adalah bukan hanya sekedar sholawat, tapi sholawat yang kita berikan, yang kita ucapan itu betul-betul karena ingin bertemu Rasul SAW. Karena kata Rasul, yang paling bahagia, kira-kira maknanya yang paling bahagia di akhirat nanti, yang bertemu dengan beliau adalah yang paling banyak bersalawat pada baginda Nabi SAW. Salawat. Yang pertama tentu saja salawat. Yang kedua bukan hanya sekedar salawat nantinya, tapi juga ittiba, ngikutin sunnah Nabi SAW. Persedikit, persempit bid'ah, perbanyak ngikut. Ya, jadi kalau seandainya kita nggak tahu ini apa ini, nggak usah diikutin. Ikut yang sudah jelas-jelas aja. Makanya dalam amal semuanya harus ada dalil. Kalau itu tradisi, sebutkan itu tradisi. Dan kita bilang itu tradisi, tidak bertentangan dengan Islam, tapi itu bukan syariat. Bukan syariat. Jadi semuanya harus ada dalil. Persedikit bid'ah, perbanyak ittiba Rasul SAW. Ada benarnya juga sebagian kalangan salafi misalkan. Saya bukan salafi, tapi ada benarnya mereka salah satu bagusnya adalah by dalil semuanya. Bagusnya gitu ya. Kalau kurang-kurangnya namanya juga manusia lah, setiap kelompok dari kaum muslimin itu ada plus minus gitu ya. Kita bisa ambil mana yang bagusnya dari setiap kelompok-kelompok tersebut. Yang ini begini, yang ini begini. Nah, bagusnya ya syarat ibadah itu kan cuma dua, ikhlas, yang kedua ittiba, ngikutin contoh dari Nabi SAW. Selama tidak ada contohnya, yang nggak usah diikutin. Itu cara. Kemudian ya tadi ya, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak berdoa, ingin bertemu Nabi SAW, meminta sama Allah ingin bertemu Nabi SAW. Dan bukan sebatas sunnah ibadah ya, tapi juga sunnah-sunnah yang lain. Kayak misalkan Nabi Muhammad SAW menyantuni anak yatim, bersedekah. Kalau kita adalah seorang yang diberikan kemampuan rezeki yang banyak, sedekahnya dengan harta. Kalau kita diberikan kemampuan ilmu yang banyak, maka sedekahnya dengan ilmu, ngajarin. Gitu. Nggak mesti sedekah dengan harta. Kalau ya ngikutin apa yang diikutin oleh Rasul SAW. Sebagaimana para sahabat sudah melakukan itu. Kayak Ibnu Umar. Ibnu Umar ini orang yang paling nyeples kalau bahasa kita ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan cara jalannya, Rasul melewat satu tempat nunduk, beliau ikut nunduk tanpa tahu alasannya. Ikutin betul Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu caranya. Beberapa cara untuk kita sebagai umatnya mencintai Nabi, ya taat. Makanya sayang ya kalau kita udah dikasih Nabi yang terbaik, jangan seperti Bani Israel. Udah dikasih Nabi banyak, dia membangkang. Kita ini Nabinya nggak banyak, kita Nabinya cuma satu. Kalau kita nggak ngikutin beliau, siapa lagi yang akan ngikutin? Kalau Bani Israel banyak pilihan. Yusha bin Nun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi yang lain. Dan itu semua dibangkangin oleh Bani Israel. Nah kalau kita satu-satunya Nabi, udah gitu kita membangkang lagi. Mau kemana kita? Kita cuma punya satu Nabi, dan tadi ayat yang tadi itu azizun alaihi ma'anitum, sangat care, sangat peduli terhadap apa yang penderitaan kita. Andai Nabi Muhammad SAW masih hidup dan melihat Palestina seperti itu, melihat Sudan dibantai ribuan mayat, nangis Nabi Muhammad SAW. Itu umat Islam sangat ingin keselamatan bagimu. Bayangkan ada seorang yang mencintai, orang yang siang malam dia mikirin sesuatu, tapi orang yang mencintai ini, yang dicintainya nggak cinta gitu. Kan bertepuk sebelah. Nabi Muhammad SAW mencintai kita mah hari-hari ya. Nggak ngikutin, nggak sholat, belang betong atau apa. Wah ini saya rasa kayak Bani Israel. Ya, Nabi Muhammadnya udah sebegitunya, bahkan sampai doanya apa tadi? Permintaannya ummati Nabi Ibrahim mah juga itu terserah. Ya Allah pengikut saya ikut saya berarti masuk surga. Yang tidak mah nggak terserah Allah. Nabi Isa juga begitu. Mangga ya Allah. Yang ngikutin saya ikut saya enggak. Tapi Nabi Muhammad mah kekeh. Ya Allah umat saya. Akhirnya Allah mengijabah. Aku tidak akan mengecewakanmu terkait nasib umatmu di akhirat. Sudah ada bahasa gitu dari Allah. Dan Rasul juga bilang kalau begitu saya tidak ridha kalau ada umatku yang masuk neraka. Masa fasilitas ini tidak kita gunakan. Perjuangan Nabi, doa Nabi ini kita hari-hari saja gitu. Nah kalau saya ketika membaca ini, Rasul teh sampai begitunya gitu Nabi Muhammad tuh. Udah beliau teh mulia, tapi secinta itu gitu. Tapi kita sebagai umatnya asa masih jauh ya. Gitu ya.
masih jauh untuk akhirnya jauh gitu. Bayangkan kalau kita di posisi Nabi Muhammad ya dakwah, anaknya mati semua. Anaknya mati, Khadijah yang dicintai meninggal. Pamannya meninggal. Kemudian beliau dilempari. Kuat nggak kira-kira? Nggak akan kuat. Tapi beliau sudah melakukan itu. Nah makanya kalau kita nggak bisa apa-apa, minimal kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Nah ini jadi surat Ad-Duha ini surat Muhammad, surat khusus Nabi Muhammad yang kita perlu gali. Terus apa relate-nya, kaitannya dengan kita? Kita ini umatnya. Nabi Muhammad sudah seperti itu, luar biasanya. Asa ya umatnya kayak gini, asa terpantas gitu. Udahlah jangan jadi umat Nabi Muhammad, jadi umat siapa aja gitu. Nggak bisa. Kita hidup akhir zaman, kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah nanti ada beberapa hal lagi yang sedikit kan nanti insya Allah Ad-Duha kita khatamkan, kemudian lanjut ke hadis. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan lain sambil jalan boleh. Wallahu a'lam. Ya, betul. Salah satu hikmahnya yang disebutkan oleh salah seorang mufassir atau ahli tafsir di tafsir, kalau nama kitab tafsirnya itu saya lupa namanya, Ruhul Ma'ani kalau nggak salah. Kenapa Rasul SAW yatim, ya kan? Diwafatkan bukan hanya ayahnya, ibunya juga dalam waktu yang berdekatan di wafat. Karena gini, Allah Subhanahu Wa Taala merancang bahwa suatu saat Nabi Muhammad ini akan gede, jadi orang hebat, ghanimahnya luar biasa, Fatu Mekah. Nah kalau seandainya Nabi SAW ayahnya masih hidup atau setidaknya meninggal setelah beliau besar, nanti orang-orang akan berkata seperti ini, wajar dia mah ada benghar kayak gitu. Lihat aja ayahnya itu warisan ayahnya. Supaya orang-orang tahu bahwa ini mulk, kekuasaan ini, kerajaan ini yang didapat oleh Nabi Muhammad bukan mulk, bukan kerajaan biasa, tapi kerajaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, yang paling berperan untuk mendidik, jadi pembisik utama bagi seorang anak itu ayah. Itu ayah. Kalau seandainya ayahnya masih hidup dan sampai gede, akan tercampur dengan opini ayahnya. Akan campur dengan opini ayahnya. Muhammad ngapain perang-perang kayak gitu? Wah, ribuh. Paciwah. Meninggal tuh ayahnya. Meninggal ibunya. Bahkan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW kenapa buta huruf? Kenapa beliau polos buta huruf segala macam? Kalau zaman kita mah bukan lulusan S3 lah. Bukan doktor, bukan profesor. Karena sebab kalau Nabi Muhammad SAW profesor, lulusan dari Australia atau dari mana misalkan, nanti akan lebih banyak berbicara berdasarkan opini pribadinya. Menurut saya ya. Padahal kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad tidak berkata dari dirinya sendiri, tapi berkata sesuai dengan wahyu. Jadi sedikit opininya, kebanyakan bahkan opini Nabi salah. Ketika masalah mencangkok, "Ya kenapa kamu nggak cangkok?" Dicangkok oleh sahabat tuh. Pas Nabi Muhammad datang lagi ke situ, "Mana ini? Apa tanamannya?" "Gagal ya Rasul." Gagal. Akhirnya kata Rasul apa? "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Ya sudah, terserah kamu lah. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jadi kata Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu hikmahnya kenapa Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ya, Ibu ini gimana saya? Makan duluan atau? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan nih, enggak apa-apa. Ya, duluan nih ya.
Oh ya Ibu, jazakallah kemarin yang nyumbang ke Cisarua, udah saya ini kan, saya lihat langsung ke tempatnya, tapi nggak masuk. Emang longsornya dari gunung gitu, dari gunung ngeri. Nggak masuk, cuman ke poskonya, salah satu poskonya. Cuman kelihatan dari jauh gunungnya. Iya. Banyak TNI di sana. Kalau alam kalau yang meninggalnya nggak ada TNI mungkin akan lambat mungkin. Cuma karena ada TNI aja. Karena kan dari itunya, dari personil. Yang utama itu sekarang bukan korban. Apa tuh? Senjata. Oh iya, nyata ya. Iya bahaya ya. Ya disalahgunakan betul. Jadi sekarang kalau yang korban udah semua ya. Oh belum ya? Tapi memang udah ada cukup gitu ya. Dari 2 minggu. Betul betul. Soalnya di Cianjur juga udah nggak bisa ngelihat kan? Iya. Senjatanya ya. Oh. Allah.
Kalau pisang buta di Babak toko Bandung. Oh, itu yang sama itu ya. Sama gelong, toko pisang buta. Gelong ada itu kan? Ada gelong. Gelong mana? Gelong yang gelong. Gelong di dua-dua orang tadi mas. Itu ada di bolu pisangnya 27, jadi 22. Di Lembang juga ada. Di Lembang oke, di Lembang yang ini itu. Jadi kalian mungkin ya, pakai jus, ada sambalnya. Makan dulu. Kalau pisangnya udah diung, terima. Dua-dua jadi 12.000. Ini kan 12.000 kan kalau pisangnya 27. Tapi kalau dari harga 25 dia boleh dua-dua itu pas macam sampai kapan cina promonya minggu ini berarti yang ini tapi yang itu yang ini dia harganya yang 25 yang itu kan sisa mama ini sebenarnya mau bikin sampel ya kan untuk Ramadan itu kan saya tahun lalu manfaatkan yang ada. Bu Irma turun. Jazakumullah khairan kasiran. Makanannya alhamdulillah sudah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelapangan rezeki. Kemudahan dalam semua urusan. Turun semuanya kayaknya pamit dulu mau Jumatan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sampai jazakallah turun Ibu. Kucing saya. Enggak Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.